Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan ya. Biarlah rohmu tetap menyala-nyala. Haleluya. Minggu yang lalu saya kasih PR buat Bapak Ibu untuk tetap merenungkan Efesus 6 ya. Nanti sebelum saya ingatkan kembali apa yang saya sampaikan minggu yang lalu, coba nanti teman-teman mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada apa yang kurang mengerti atau pengen sudah mendapatkan rema atau mendapatkan ayat ini menemplak saudara terus bisa sudah di-sharekan, coba cerita ke kita semua ya supaya interaktif, supaya tujuannya saya kerinduannya bukan saya berkhotbah tapi saya ini sharekan. Itu manfaatnya besar sekali buat gereja di mana kita berada, buat kita jadi berkat buat gereja, kita jadi berkat juga untuk di mana komunitas kita berada, terutama juga paling penting itu untuk di mana kita berkeluarga ya, untuk keluarga kita, keluarga besar kita, ya pekerjaan kita semuanya ini karena man of prayer ini sangat-sangat disenangi oleh Tuhan. Dan juga kalau kita nggak masuk ke ranah ini, kita terus terang jujur saya berkata kita akan kalah. Kita akan menjadi orang Kristen yang yoyo, tidak sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh di kitab Ulangan 28 itu. Yang dikatakan aku jadikan engkau kepala bukannya ekor, engkau akan menjadi kepala bukan ekor, engkau akan terus naik dan bukannya turun. Begitu banyak anak Tuhan ya, benturan sedikit dia udah mundur. Kenapa? Terus banyak gesekan-gesekan, banyak hal yang terus kalah, terutama tadi doanya Pak Susanto kan mulai redup rohnya. Kenapa? Ada satu kekuatan yang sebetulnya kita tidak pahami secara spiritual, yaitu roh-roh jahat ini yang udah jelaskan di dalam Efesus ini. Oke. Dan saya ingatkan kembali bahwa akhirnya, ada kata akhirnya ya. Ini bagian daripada maksudnya akhirnya ini penggenapan tujuan kekal Allah. Ada dua sisi ya, itu nanti saudara cepat catat aja, nanti saudara merenungkan kembali ya bagian-bagian ini ayatnya. Tolong mungkin saya minta bantuannya Pak Susanto bisa catat, kalau ini direkam ya lebih baik lagi, nanti saudara bisa renungkan. Biasanya orang malas mendengar, nggak ada waktu dan sebagainya. Lebih baik saudara catat ya, Efesus 1 ayat 1 nanti saudara baca, dan juga Efesus 6 dan ayat 9 ya yang di atasnya ini. Nah, itu mengacu kepada semua yang ada di Alkitab ini, khususnya yang kita bahas Efesus 6 ini, ayat 10 ini dan seterusnya yang nanti saya akan terus pandu, itu adalah untuk tujuan kekekalan positifnya. Tujuan kekekalan Allah ya, membawa kita ini menang sampai pada kekekalan. Tetapi negatifnya itu apa? Karena kita ini sedang ngadepin di dunia ini, kita ngadepi peperangan. Ada yang nggak senang, ada oknum yang nggak senang, Bapak Ibu. Ya, jadi kita ini jangan lengah. Makanya itu kenapa Amsal itu berkata, Amsal 4 ayat 23, berjaga-jagalah penuh dengan segala kewaspadaan. Disuruh berjaga-jaga, guard your heart. Hati kita ini perlu dijaga betul-betul ya. Itu kata berjaga-jaga itu persis dengan yang di Efesus nanti ini, berjaga pakai tameng. Zaman dulu kalau pasukan Romawi itu perang nyerbu ya, menduduki satu daerah atau apa, itu dia pakai tamengnya bukan tameng yang kayak Robin Hood itu, bukan Bapak Ibu. Itu tamengnya tuh melindungi seluruh tubuh dari atas kepala, itu jadi tingginya itu tamengnya sekitar 2 meter. Jadi dia cuma kasih lubang-lubang, cuma bisa ngelihat musuh geraknya. Itu artinya guard your heart. Artinya seluruh hati kita ini kehidupan kita semua supaya terpancar kehidupan Allah. Itu. Jadi ada dua sisi ya Bapak Ibu. Jadi ada positifnya, negatifnya. Negatifnya itu apa? Bukan arti kata ini supaya gampang mencerna, gampang kita
mengingat-ingat bahwa oh ternyata aku ini dipersiapkan sama Tuhan untuk selengkap senjata Allah. Wah, untuk aku nih bisa sampai garis finish yang Paulus ngomong itu, ya supaya aku ini bisa nanti kekekalan. Nah, sementara di dunia ini yang cuma 60 tahun, 70 tahun sampai 80 tahun kalau kuat, ini kita ini siap perang. Tiap hari ini kita perang. Nah, perangan ngadepin siapa? Musuh-musuh Allah. Ya, yang dia nggak senang, pengikut-pengikutnya, murid-muridnya, saudara dan saya. Iblis nggak senang, makanya dia kirim begitu kita buka celah, dia langsung masuk, saudara lemah. Nanti kita belas pelan-pelan ya. Jadi kita makanya terus akhirnya hendaklah. Kata kedua ini dari Efesus 6 ayat 10 ini, hendaklah itu artinya apa, Bapak Ibu? Untuk melatih hendaklah tekad kita ini. Tekad kita ini, disiplin kita ini. Itu harus kuat, teguh. Kita harus mengalahkan kelemahan-kelemahan fisik kita dulu. Musuh utama kita ini bukan roh jahat ini. Tetapi musuh dalam selimut kita ini kemalasan, santai, nikmati, ya, nggak bergairah. Ini semua ini sudah bisa bangkit. Nah, caranya bagaimana? Nah, itu nanti berikutnya dikasih tahu sama Tuhan. Nah, hendaklah kamu apa? Kuat. Nah, 3 kata ini akhirnya ya itu nanti suruh baca. Maksudnya apa itu akhirnya ini? Kan bisa muncul tiba-tiba kata akhirnya. Itu berarti penting banget. Yaitu mengacu kepada kekekalan dan bahwa kita ini semua menghadapi peperangan, menghadapi musuh-musuh. Kemudian hendaklah kamu kuat. Nah, kuat kuasa ini kemarin sudah saya jelaskan ya di Efesus 1 ayat 19 sampai 21 itu. Ya, yaitu dinamis, kekuatan Allah. Itu ada juga di dalam 2 Timotius 1. Ya. 2 Timotius 2 ayat 2 Timotius 1 ayat 7 itu. Kekuatan kita bukan diberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Kemudian catat ya Bapak Ibu, Filipi 4 ayat 13. Ya, nanti dibaca itu semua, 1 Korintus 16 ayat 13. Ya, ini ini sama dengan maknanya, maksudnya itu semua tadi Efesus 1 19 sampai 21, 2 Timotius 2 ayat 1 ya, ayat 7 ya. 2 Timotius 1 ayat 7, sorry. 2 Timotius 1 ayat 7 ya. Filipi 4 ayat 13 ini bicara tentang kuat kuasanya Tuhan. 1 Korintus 16 ayat 13. Ya, tolong saya dibantu untuk saudara bisa mencatat supaya saudara nanti direnungkan lagi. Ini renungkan ya, supaya itu diperkatakan supaya kita ini semua betul-betul kuat di dalam siapa? Di dalam siapa? Bukan di dalam kita, bukan di dalam pengalaman kita, keuangan kita. No way, bukan di gereja kita, enggak kuat. Enggak ada yang di dunia ini, enggak ada yang kekuatan, saudara. Ya, itu apa? Itu kekuatan di dalam Tuhan. Nah, jadi kalau kita pakai kekuatan kita, pengalaman kita, ya kemampuan kita, titel kita, uang kita, saya jamin saudara kalah. Rontok saudara, loyo. Nah, itu ada di Efesus 4 ayat 1. Nanti direnungkan ya, Efesus 4 ayat 1. Kata-kata ini coba nanti renungkan ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya beranjak ke ayat 11. Kenakanlah. Nah, ini disuruh kenakanlah. Yaitu kenakanlah. Ini artinya apa? Kalimat perintah. Ya. Saya sering dengar dulu juga anak saya hari ini udah mau berangkat sekolah. Ayo pakai baju. Udah mau berangkat ini. Wah, dia mesti cepat-cepat nganak-nganak. Mana ada santai-santai sih. Karena ada tujuannya mau berangkat sekolah. Sama dengan ini, saudara. Ya, kenakanlah. Nah, ini kalimat perintah, saudara. Ini kalimat powerful sekali. Kenakanlah. Nah, ini kalau perlu diingat, saudara, dibikin catat ya begitu, saudara. Kenakanlah. Seluruh selengkap senjata Allah. Waduh, saudara. Nanti begitu saudara dengar ayat ini, saudara akan melonjak roh saudara, ya, melompat-lompat, bangkit, berdiri. Harus kita kenakan sendiri, nggak mungkin Allah mengenakan. Yang namanya kalimat perintah. Ini perintah daripada firman Tuhan, kan?
kenakanlah. Jadi ini sama dengan kata ini yang terdapat di Roma 13 ayat 14. Tolong dicatat ya. Kemudian Efesus 4 ayat 24. Nanti renungkan itu. Dibandingkan ya. Seluruh apa? Untuk mengenakan apa, Bapak Ibu? Seluruh perlengkapan, bukan setengah. No, ya. Dalam peperangan kita ini ya hanya kuasa ya. Kalau kita mengenakan seluruh perlengkapan ini. Jadi bukan cuma untuk kuasa Tuhan, saudara. Tuhan suruh pakai perlengkapan. Karena apa? Ini untuk menjaga, saudara. Semua yang di depan kita ini ada 5 nanti ya. Seluruh perlengkapan senjata Allah itu semuanya untuk defensif. Ya, berjaga-jaga supaya panah api si jahat peperangan kita ini setiap harinya ini kita jangan sampai kena. Di samping kita butuh kuasa Tuhan, tetapi juga Tuhan suruh Tuhan Allah kita yang sempurna itu supaya kita juga mengenakan seluruh selengkap senjata Allah. Yaitu perlu perlengkapan. Karena apa? Karena perlengkapan ini bukan sebetulnya perlengkapan Allah ini maknanya ini bicara secara global, bicara secara corporate, bicara secara gereja Tuhan, umat Tuhan yang pada saat itu dianiaya, dikejar-kejar, mau dibunuh. Ya, pada waktu kisah para rasul itu, Bapak Ibu kan bisa tahu kan di kota-kota di mana-mana, termasuk di Efesus ini. Makanya Paulus dengan ilham Roh Kudus ya, dengan hikmat dari Roh Allah, Roh Kudus itu dia memberikan pengertian ini bahwa kita harus mau berjaga-jaga ya, mengenakan semua perlengkapan senjata Allah yang diperhadapkan musuh-musuh kita ini, roh-roh jahat ini yang ada di udara ini. Ya, untuk mengenakan itu seluruh perlengkapan senjata dari bukan individu juga saudara, tetapi corporate ini seluruhnya. Jadi bukan cuma satu orang pribadi enggak. Ayat ini bicara seluruh gereja Tuhan, seluruh orang percaya. Ya. Efesus 6 ayat 13, saudara bisa catat cepatan ya. Roma 13 ayat 12, 2 Korintus 6 ayat 7. Saudara nanti kalau ayat-ayat yang konkordansi ini saudara renungkan yang berkaitan ini, wah saudara akan makin tercelik, makin saudara istilahnya kalau baca itu makin padang, makin wah jebul ini tak, waduh, iyo selama ini aku keliru ya, wah, iyo, ya saudara bisa dapat makin jelas itu ya gambaran semua yang tiap kata demi kata ini. Nah, apa untuk perlengkapan ini semua dikenakan untuk bertahan melawan, melawan. Nah, ini ayatnya banyak sekali, saudara. Ini ada di hampir semua di Roma, di Korintus, di Galatia, di Kolose, pada waktu Petrus, surat Petrus itu waktu dia di pelayanannya Petrus, ya itu ada di semua, ya. Apa perlu saudara perlu catat ya supaya saudara makin mengerti ya. Oke. Nah, bertahan melawan apa? Ini ayat Efesus 6 ini maksudnya 11 ini nanti mengarah ke 13 14 semua ya Bapak Ibu. Tapi itu ada juga dicatat di Roma 5 ayat 2 dan 11 dan 20. Roma 5 ayat 2 dan Roma 11 ayat 20, saya cepat ya. Saudara nanti kalau lewat bisa nanti dengar rekaman lagi 1 Korintus 15 ayat 1, 2 Korintus 1 ayat 24. Galatia, nah di Galatia juga ayat pasal 5 ayat 1, Kolose, di Kolose juga 4 ayat 12. Kemudian 1 Petrus, surat 1 Petrus 5 ayat 12. Oke. Bertahan melawan apa, saudara? Tipu muslihatnya. Ini ayat 11 nih. Saya bahas ayat 11 ini ya. Tipu muslihat. Yaitu apa, saudara? Muslihat itu apa? Rencana jahat iblis. Nah, kita ini seringkali kalahnya di mana? Kita nggak pernah punya strategi, rencana apa, ya, membuat pemetaan. Ini kenapa kok tempat ini sering terjadi ini? Kenapa chapter kita sering loh? Kita nggak tanya sama Tuhan yang sang ahli strategi perang kita,
Ya, kita langsung main terus aja, lama-lama kita kendor sendiri, kendor loyo, lamanya down, akhirnya mati meeting kita. Nggak ada semangat, nggak ada kekuatan. Why? Ya karena kita ngalamin yang kita hadapin ini yang nggak kelihatan, saudara. Ya, Bapak Ibu, tipu muslihat rencana iblis ini ada di 2 Korintus 2 ayat 1. Ini nanti jelas sekali, atau ya saudara, Yakobus 4 ayat 7. Ya, dan 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Ya. Itu nanti berkaitan dengan yang tadi 1 Petrus 5. Jadi 1 Petrus 5 bicara hendaklah kita ini tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Ini lawan, saudara. Ya. Ayat 12. Sekarang saya beranjak ke ayat 12, itu melawan pemerintah-pemerintah, ya, penguasa-penguasa. Nah, ini melawan pemerintah-pemerintah. Ingat ya, waktu Paulus waktu diangkat ke langit ketiga. Jadi kalau saudara, saya secara cepat aja, nanti suruh baca di Daniel 10 ayat 20, itu kelihatan sekali. Jadi surga itu sebetulnya ada di bumi. Jadi langit pertama ini bumi. Ini surga. Jadi makanya nanti 1000 tahun itu kita memerintah bersama rasul-rasul, orang-orang kudus, berkata Yesus waktu dia datang kedua kali, itu memerintah bersama orang-orang kudus, ya itu 1000 tahun itu di surga. Jadi orang-orang makanya mati dibangkitkan, itu memerintah 1000 tahun. Ya, sebelum nanti kita semua bersama-sama Allah, ya, di surga mulia. Nah, level kedua di langit ini, makanya itu yang sering dikatakan di Efesus 6 ini, musuh kita ini pemerintah, kuasa-kuasa jahat, ya, darkness, spirit, penghulu roh jahat yang ada di setiap rumah, di setiap kamar, di apa saja itu, ya, selalu siang malam mereka mendakwa kita, terus mau menyerang kita, saudara. Mereka tuh gencar siang malam, dia nggak pernah tutup, saudara. Tokonya buka terus, saudara, nyerang kita terus. Nah, saudara, seringkali nggak waspada, kalau nggak jaga-jaga, saudara akan ditulup, ya, saudara akan ditembak, ya, panas si jati. Nah, ini level yang kedua ini, langit kedua itu tempatnya iblis bercokol. Ya, dia selalu mendakwa kita siang dan malam. Itu ada di Wahyu, saudara. Ada di Wahyu 12 ayat 10. Itu jelas sekali, ya. Nah, yang bisa mengalahkan itu apa? Mengalahkan mereka ini kesaksian kita dan darah anak domba Allah. Ya. Jadi saudara nanti kalau baca di 1 Petrus itu makin jelas, saudara. Ya, kita suruh usir, kita suruh diberi otoritas sama Tuhan. Minggu yang lalu sudah saya jelaskan ada 3 kuasa itu kan, ya. Masih ingat Bapak Ibu sekalian, ya? Kratos, Exousia, dan kita diberikan dunamis, kuasa daripada Allah. Saudara nggak perlu takut, nggak perlu cemas, nggak perlu was-was. Yang diminta sama Tuhan cuma jaga-jaga, mengenakan seluruh selengkap senjata Allah. Kita suruh mengucapkan firman Tuhan, pasti menang. Karena iblis sudah dikalahkan. Ini tipu dayanya, tipu muslihatnya. Ini yang perlu kita jaga-jaga. Ya, kita nggak akan ngadepin yang kayak Anda mungkin, karena begitu kita sudah diberi kuasa Kratos. Dimanapun Bapak Ibu ada, iblis itu langsung terbirit-birit. Apalagi kalau kita terus ada waktu kita ada di mana aja, di dapur, kita ngantar anak sekolah, kita ngantar cucu kita sekolah, kita lagi di usaha, seperti saya kalau di toko, saya pasar rosi, karala patah korea, tidak keras-keras, saudara. Ya, kita dalam bangkit pikiran saya fokus pada Tuhan, firman Tuhan saya ucapkan, saya renungkan, saya perkatakan, ya, aku kuat di dalam Kristus yang memberikan aku kekuatan, ya. Allah, aku akan memenuhi segala kebutuhan, kemudian kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Aku dan sisi rumah tangga aku hanya mau beribadah kepada Engkau. Engkau dengar iblis, engkau enyah dari tempat ini. Begitu kita perintahkan, itu punya otoritas kita, Exousia, saudara. Iblis itu udah langsung terbirit-birit lari semua. Yang datang ada apa? Yang ada adalah terang, yang ada adalah damai, yang ada adalah sukacita surgawi. Itu adalah the kingdom of God. Ya, itu ada surga ini di dunia ini. Makanya doa Bapak kami itu Tuhan Yesus ajarkan pada kita, pada murid-muridnya apa, saudara? Yang pertamanya, ya,
Thy kingdom come, thy will be done. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di mana, saudara? Di bumi surga yang pertama ini. Surga ini. Seperti di surga. Nah, yang menentukan siapa? Yang menentukan orang-orang percaya. Yang percaya kepada apa? Pada firman-Nya. Untuk apa? Diucapkan. Untuk apa? Untuk dilakukan. Wow, keren. Luar biasa ya Tuhan. Tuhan sudah melengkapi kita semua. Tetapi kita disuruh pakai perlengkapan ini karena manusia itu seringkali lupa, lali, orailing. Makanya Yosua 1 itu muncul. Jangan lupa memperkatakan, merenungkan firman Tuhan. Dan berjaga-jaga. Bertindak hati-hati. Itu Bapak Ibu. Nah, ya, jadi saya kembali lagi ya melawan pemerintah ini Daniel 10 ayat 20 naik baca, kemudian Efesus 1 ayat 21, Efesus 2 ayat 2, ya Efesus 3 ayat 10. Ini banyak sekali di Efesus ini bicara tentang ini, memperlengkapi kita semua melawan siapa aja ya. Dan Kolose 1 ayat 16 dan Kolose 2 ayat 15. Ini semua nanti penjelasannya berkaitan dengan ayat 12 ini. Kemudian apa, saudara? Melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, kemudian kuasa-kuasa dunia yang jahat ini, itu ada di Yohanes 12 ayat 31, dan juga Yohanes 14 ayat 30, Yohanes 16 ayat 11. Ya. Makanya Yohanes 10 ayat 10a itu kan berkata, Bapak Ibu, ya, bahwa iblis itu bapak pembohong. Si pembohong itu dia mencuri, membunuh, membinasakan, mencuri damai sejahtera kita, ya, mencuri komunikasi kita, mencuri sukacita kita. Dengan apa? Yaitu dengan tipu dayanya ini, saudara. Ya. Ayo, siapa sih nggak pernah, eker-ekeran lebih nyonya, gara-garanya apa? Pasti hal yang sepele, ya kan? Ya, dibikin apa? Dicuri apa? Kesalahpahaman. Ya. Dicuri apa? Ya, kalau kita nggak alert, ya begitu memecahkan anunsiti langsung ngomel, ngamuk. Ya, mungkin lupa ngasihkan sesuatu langsung nyenggrong. Ya. Itu dicuri. Untuk apa? Tujuannya supaya membunuh apanya? Hubungan kita satu dengan lain. Membunuh apa? Membunuh relationship kita. Itu tujuannya, untuk dipecah belah. Iblis itu pemecah, ya. Tapi Allah, Roh Kudus itu mendamaikan. Roh Kudus itu memulihkan. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang gelap ini. Nah, kenapa disebut gelap ini? Ya memang karena dunia ini, saudara, yang begitu surga mulia ini, kalau tidak ada orang yang memberitakan kebenaran, Injil kekuatan Allah menyelamatkan setiap orang, yaitu terang, sang terang itu yang ada dalam diri kita. Makanya itu di dalam Yohanes, di Matius, terutama di Matius 7, itu dikatakan you are light and you are salt. Bapak Ibu, kita ini semua adalah terang. Makanya kenapa kita ini diberi kuasa sama Tuhan. Makanya begitu kita datang di satu tempat, itu kita ini membuat terang. Makanya gelap itu sirna, lari. Karena terang. Makanya itu kenapa? Itu kratos. Ya, kita terang, kita datang dengan kerajaan Allah. Kerajaan surga, the kingdom of God. Bukan the kingdom of darkness, bukan. Nah, the kingdom of darkness akan lari. Begitu ada terang, dia lari. Ya. Nah, itu kaitannya semua ini maknanya dalam sekali, Bapak Ibu. Itu kita betul-betul harus dijalani aja. Disuruh doa, padahal doa itu menentukan hidup kita, menentukan langkah-langkah ke depan kita, menentukan our future. Doa itu sebetulnya menembus kronos kita. Ya. Yang punya waktu itu menembus semua ini kairos. Itu disebut kairos, itu waktunya Tuhan. Manusia kronos, waktu kita ini dibatasi. Untuk kita bisa nembus masa lampau, masa sekarang, dan masa akan datang. Itu masa kairosnya Tuhan. Itu lewat apa, saudara? Lewat doa. Lewat doa. Doa kita digerakkan sama Tuhan, ada dorongan-dorongan, ada semangat, ada kekuatan Allah untuk kita lakukan. Tiba-tiba kita, kok bisa nembus waktu yang iya, kok luar biasa ya, kok ini ya. Nah, itu Bapak Ibu. Ya,
akan terjadi yang perkara-perkara itu. Mujizat itu disebut karena kita melampaui kronos kita, kronos yang Tuhan berikan kepada manusia. Karena kalau kita nggak dikasih kronos, manusia ini sombong bukan main ya. Kemudian yang apa namanya yang gelap ini Kisah Rasul 26 ayat 18 ya. Nanti kita dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Itu penjelasannya juga ada di Kisah Rasul 26 ayat 18 dan Kolose 1 ayat 13. Ya, bahwa kita ini bukan lagi orang-orang gelap, Bapak Ibu. Kita ini orang-orang terang. Nah, mumpung masih siang di mana kita masih bekerja, kita beritakan Injil. Itu berkasut kerelaan itu nanti apa namanya berikutnya ya. Ini waktunya udah saya akan selesai di sini ayat 12 ya. Di udara saya tambahkan terakhir yang di udara. Ini disebut di udara itu tadi yaitu ini sudah dikalahkan Saudara, yaitu ada di Efesus 2 ayat 2 ya, di depannya Efesus ini. Kemudian ayat 6. Jadi Efesus 2 ayat 2 dan ayat 6. Itu mengenai maknanya di udara. Oke. Saya sampai di sini Pak Alex atau Pak siapa? Pak Johan ya. Silakan. Mungkin ada yang bertanya, ada yang mau apa namanya nanggapi atau saudara sudah share atau Bapak ya mungkin 5 menit ini lagi ya biar agak moros nih. Soalnya ini saudara Efesus ini kalau saya bahas seluruhnya sampai ayat 18 ini butuh 1 hari. Ya dengan praktek. Pak Iso dengan 15 menit, setengah jam. Oke, saya kembalikan Pak Johan. Ya, makasih Pak Ayub. Ini pembekalan paparan yang sangat luar biasa ya, yang sangat memberkati. Ya, baik. Kita masih punya waktu 5 menit, Bapak Ibu. Jika ada yang ingin bertanya, silakan ya, singkat dan padat kalau mau bertanya. Nanti biar Pak Suhadi, Pak Ayub akan menjawab. Kita mulai dari Jateng 3 dulu ya. Mungkin dari pentolannya nih, Pak RP, mungkin Pak Gianto. Ada yang ingin tanyakan Pak, silakan Pak. 1 pertanyaan aja Pak, silakan. Ya. Kalau boleh, saya kurang jelas masalah perlengkapan senjata Allah itu Pak Kohayung. Lebih ya, silakan. Jelas silakan, ya. Pak Ayung. Terima kasih. Ya, iki ngenteni episode berikutnya minggu depan. Memang saya belum ini. Ini saya berkata ini makna-maknanya ini dalam supaya Bapak Ibu kalau baca Alkitab ini bukan cuma ini perlengkapan kok ngangguan opo ini dan lain sebagainya. Ini makanya saya jelaskan nanti Bapak Ibu baca lagi. Ayat-ayat tadi saya sudah sampaikan itu enggak dibocor mana? Ya, sediakan waktu ya Pak Johan. Oke, Pak Gianto. Siap. Nah, supaya nanti minggu depan saya waktu seluruh perlengkapan senjata Allah itu perlengkapan ini opo wae. Nah, itu besok minggu depan ya. Baju zirah dan wah itu maknanya semuanya ada sih. Ya. Oke. Ya. Baik ya, berikutnya kita cepat ya Bapak Ibu. Jateng 2 nih, Pak Sukamto nih. Sukamto ada nih. Silakan Pak. Mau bertanya atau menambahkan apa Pak Kanto? Monggo Pak. Saya ingat waktu di pertemuan di Temanggung, itu kan Ko Ayung menanyakan mengenai sebab kita punya lemah di dalam melayani. Waktu itu kan kita memberikan alasan, tidak mau bayar harga, mengenai hal-hal yang negatif lah. Tapi setelah saya pikirkan, saya pulang, saya pikirkan, memang sebenarnya yang paling utama adalah karena kita ini tidak dekat dengan Tuhan, tidak mengenal kuat kuasa di dalam Tuhan, tidak pernah memakai tadi yang dijelaskan oleh Ko Ayung, perlengkapan senjata Allah. Jadi kita ini memang lemah, orang yang lemah. Gitu. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Ko Ayung, dua kali pertemuan. Yang pertama itu di ayat yang 10, kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Itu yang penting. Kalau alasan-alasan yang lain
itu hanyalah bunga-bunganya. Sebenarnya kita ini yang intinya memang kedekatan dengan Tuhan itu yang menjadi utama, menjadi fokus kita supaya kita tetap kuat dan semangat dalam melayani. Itu aja sih pengalaman yang saya dapat selama seminggu ini. Terima kasih ya. Ya, harus dekat dengan Tuhan ya Pak Sukamto ya. Ya baik. Haleluya. Ya. Yang ketiga Pak Petrus nih dari Jateng 1, silakan Pak. Iya, kalau saya lihat perlengkapan senjata Allah ini sungguh sangat diperlukan oleh kita semua dalam berorganisasi. Karena seringkali keadaan ini antara satu dengan yang lain pasti ada satu gesekan-gesekan. Jadi seringkali iblis ini pengennya itu saat kita mulai aktif, mulai lagi belajar untuk lebih baik lagi, seringkali diintimidasi. Jadi satu orang satu dengan yang lainnya pasti akan terjadi benturan-benturan. Nah, ini yang diperlukan seperti tadi Ko Ayung katakan supaya kita ini bisa kuat dan kita bisa memberikan solusi yang terbaik. Ya, itu aja yang saya sampaikan. Ya, makasih Pak Petrus. Nah, di sini sebelum perwakilan Jogja, Pak Beni atau saya, ini ada Bu Ali ya, dari perwakilan Love ini. Ya, mungkin Bu Ali mau menambahkan Bu, atau bertanya Bu. Silakan Bu. Ya. Puji Tuhan ya. Memang saya menyadari chapter-chapter kita lemah karena kita nggak berkasutkan pemberitaan Injil. Maksudnya nggak mencari jiwa. Nah, mulai saat ini kita sadar dan kami akan giat mencari jiwa. Khususnya nanti tanggal 12 ada yang dari Surabaya melayani kita bersama-sama. Ya. Amin. Ya, makasih Bu Ali. Luar biasa nih. Nah, akan dibakar lagi nih ya, Jateng 1. Dan kita, saya yang nggak jelas itu tentang perlengkapan senjata yang doa dalam roh itu maksudnya gimana Pak? Yang ayat 18 ya. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah tiap waktu di dalam roh. Maksudnya gimana? Oh ya, itu Bu, nanti roh dan berjaga dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus ya. Itu nanti next Bu. Next time. Ya berikutnya. Itu sebetulnya tadi saya tadi waktu saksi itu sebetulnya itu Bu. Saya sudah jalankan ayat 18 itu. Waktu saya di toko, waktu saya traveling, saya waktu ini. Jadi itu kita ini terus fokus sama Tuhan, berjaga. Itu nanti ya Bu, kalau kita ini lakukan ayat 18, ini luar biasa Tuhan itu. Kita tuh intim, ada kepekaan. Tiba-tiba kita datang satu kota, saya biasa kalau masuk ke Pekalongan, masuk ke Semarang, masuk Jogja, itu Tuhan gerakkan. Kita mau lagi ngobrol-ngobrol senang-senang, atau kita lagi mau mikirin kuliner, tiba-tiba Tuhan tuh ngomong sama saya. Kenapa? Saya terus membiasakan diri saya tidak mau tercemar Bu. Saya biasanya saya berdoa bahasa roh dalam hati ya. Syukur apa ada apa? Kayak ada beban gitu. Tiba-tiba Tuhan ingatkan, oh, ini masuk kota Semarang. Saya doakan. Oh, tiba-tiba teman yang nganter itu Februari siapa Pak Iwan waktu sama saya sama-sama itu saya dalam roh itu berdoa saya. Doakan, kadang-kadang saya kalau mereka nggak lepas waktu, saya doakan tempat ini, gereja, kelimat gereja saya doakan, ya supaya kesatuan gereja. Ya terus biasakan doa ini Bu. Itu yang sangat dinilai sama Tuhan. Itu yang Tuhan sangat diperkenan. Di kerjaan apa kan kadang-kadang ada gangguan mesin, ada gangguan pembantu, nanti apa. Itu kalau kita nggak berawas, nggak berada, berjaga-jaga dalam segala ini, itu bisa aneh-aneh Bu nanti terjadi. Tujuannya apa? Mencuri perhatian kita, mencuri damai sejahtera kita, mencuri sukacita kita. Nah itu makanya kita mesti alertness, berjaga-jaga terus. Itu yang dimaksud seluruh selengkap senjata ini, supaya ini Bu nanti ya.
Nanti saya jelaskan lebih dalam lagi, Bu, nanti minggu depan, ya. Terima kasih, Bu. Ya, makasih Bu Ali. Pak Beni? Ya, baik. Ya, kalau dari saya perwakilan Jogja, kepengennya nih Pak Ayung ini kalau memberikan pembekalan tuh terlalu singkat pagi, Pak. Mestinya dicari waktu, Pak, supaya benar-benar makanan yang seperti yang luar biasa ini jangan sedikit, Pak. Dikasih porsi yang banyak, Pak Ayung. Ya, karena pembekalan seperti yang disampaikan Pak Ayung ini bisa membangkitkan spirit, Pak, supaya kita sebagai anak Tuhan ini dalam pelayanan wadah gospel sebagai pengurus ngerti, Pak, ya kan? Tidak up down rohaninya nih, Pak. Iya. Gini, Pak Johan. Kenapa percayalah kalau saya bekalin umpama 1 hari atau apa ya, kita ini sudah rata-rata sudah saya survei nih. Saya sudah survei sudah puluhan tahun. Makanya pola saya rubah. Dulu pola saya kayak senior-senior, saya dulu semuanya, ya bukan mereka ini baik, memberkati. Tapi entoe, Pak, iku entoe enggak warak. Enggak langsung ditelen kabeh, Pak, enggak dimakan semua. Kalau sekarang saya masih Pak, ngasih udah biasa jajan atau makanan ya, kesenangannya Pak Johan. Ya. Tapi kalau mama terus habis itu udah lama nggak kasih makan, begitu saya kasih ke Pak Johan, langsung tuh saudara sak panci gitu, Pak. Nggak bakalan buat pangan kabeh. Percayalah, nggak mungkin dipangan kabeh. Betul kan? Makanya paling sak mangkok di Maneman kan. Nah, inilah pola saya, makanya saya kenapa cicil dengan doa ini setelah doa-doa. Nah, teman-teman ini saya bekalin prinsip-prinsip kepemimpinan. Pasti nanti kalau nggak ini, saya nanti akan mengulang, saya nanti akan tanya jawab. Saya coba nanti ngeling. Kalian yang aktif nanti. Kalian yang makanya itu kenapa Pak Johan? Saya selalu tekankan apa? Mari gini share no ke chapter. Share no ke keluarga, suami atau istrinya, ke istri kepada suaminya. Ya, share matune, wah mau untuk opo ya, yang melekat yang paling nancep, ayo kita jalanin. Nah, firman Tuhan itu yang terbahagia itu apa? Orang yang melakukan. Bukan yang mendengar disimpan toh orang, terlebih bahagia yang melakukan, kan gitu. Ya, baik. Tapi kalau Susi terus terima nggak disalurno. Susi kok jadi Pak, jadi Farisi. Nggak oleh. Itu busuk itu maksudnya jadi kamir itu adonan itu ragi. Nah, jadi ragi Farisi. Kita bukan jadi ragi ini, tapi ragi kebaikan bermanfaat bagi banyak orang. Jadi kayak banyu mengalir terus gitu. Nah, apa makanya kalau dicicil itu waduh, iya mau aku dicicil enak, kepengenan lagi, Pak. Betul enggak? Wah, wis capek. Lalu 15 menit, waduh nanti dicicil lagi, iyo nyambung lagi, diinget lo lagi, fresh terus gitu loh, Pak. Fresh terus oven, mari roti, wah enak. Coba digawa mulai, Pak. Wis udah melempem. Nangkep ya, Pak Johan. Siap, ya. Luar biasa, Pak ya. Ya, makasih Pak Ayung. Pak Yuni. Mohon maaf Bapak Ibu, waktu kita mulai 12 menit ya. Pak Alek, kalau Pak Alek ini dalam perjalanan, kalau begitu kita minta kepada Pak Ayung aja ya, untuk berdoa dan memberkati daripada setiap regional Pak, baik itu di Jateng 1, Jateng 2, Jateng 3, dan DIY Pak. Mohon doa berkatnya Pak, supaya kita ini tetap on fire Pak. Ya. Kalau bisa Pak, kalau boleh, ini kan tutup doa. Saya minta kalau boleh MVP-nya Pak Ali kalau ada, kalau nggak ada Pak Beni. Ya, monggo Pak Ali ada Bu? Pak Beni aja. Pak Beni ya. Pak Beni monitor Pak Beni. Di unmute Pak kalau monitor. Kayaknya enggak monitor nih Pak Ayung nih. Oh, nggak monitor. Iya. Oke. Silakan Pak. Bapak, kami bersyukur Tuhan. Engkau sangat peduli kami, bahkan lebih daripada diri kami sendiri. Engkau begitu care kepada kami. Engkau begitu mengasihi. Yaitu buktinya Tuhan. Kami berapa hari yang lalu kami merayakan Paskah. Dan ternyata Engkau Tuhan menang.
Dunia pada saat itu mengatakan engkau kalah, tapi ternyata engkau menang Tuhan. Yaitu dibuktikan hari ketika engkau bangkit Tuhan. Bahkan engkau menyediakan kami Tuhan, rumah buat setiap orang yang percaya. Bahkan bukan itu Tuhan, engkau menyiapkan kami semua untuk kami tidak kalah di dunia ini Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak terang-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi garam Tuhan. Kami boleh menjadi orang-orang yang dikagumi oleh Engkau Tuhan. Dan juga dikagumi banyak orang Tuhan. Kami boleh menjadi dupa yang harum Tuhan bagi banyak orang. Bagi banyak keluarga kami. Kami bukan cuma talkative Tuhan, hanya pandai bicara. Tapi kami pandai melakukan. Maka Tuhan Engkau persiapkan kami semua. Untuk kami boleh menggali firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang dahsyat, yang hidup ini Tuhan. Yang melampaui akal, yang melampaui dimensi apapun Tuhan. Yang melampaui waktu ini Tuhan. Karena semuanya akan sirna, semuanya akan tertinggal Tuhan. Hanya firman-Mu tinggal tetap Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman pagi hari. Menegur kami semua, mengingatkan kami semua, mengajar kami semua. Menuntun kami Tuhan kepada kekekalan, kepada kemenangan. Kepada sukacita damai sejahtera Allah yang melampaui akal. Di dalam nama Yesus sebentar kami berpisah Bapa. Biar Tuhan Engkau sertai kami semua. Baik dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, kemanapun kami bekerja Tuhan. Biar Tuhan kami boleh menjadi dampak, impactful life. Menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin.